kerajinan bahan limbah keras organik. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang kerajinan bahan limbah keras organik. Tujuan pembelajaran: menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan limbah keras organik sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik dari bahan limbah keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian atau kemasan bahan limbah keras berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Pengolahan limbah keras daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Apa itu limbah keras organik? Limbah keras organik adalah limbah yang berasal dari kegiatan manusia maupun alam yang tidak mudah membusuk dan terurai, yang bersifat keras dan alami. Karakteristik limbah keras organik yaitu solid, keras, kuat, dan tidak mudah berubah bentuk. Apa itu kerajinan limbah keras organik? Barang yang dihasilkan melalui keterampilan dari bahan-bahan sisa kegiatan manusia maupun alam yang bersifat keras dan alami. Prinsip pengolahan limbah keras organik yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse adalah cara pemanfaatan kembali barang agar digunakan untuk fungsi yang sama atau berbeda. Reduce adalah cara mengurangi penggunaan bahan yang berpotensi merusak lingkungan. Sedangkan recycle adalah cara pemanfaatan kembali barang dengan didaur ulang menjadi benda baru. Pengolahan limbah keras organik menggunakan prinsip pengolahan recycle karena memanfaatkan kembali limbah yang tidak ternilai menjadi benda yang memiliki nilai manfaat dan ekonomis, sehingga dapat membantu perekonomian lingkungan sekitar. Salah satu lingkungan yang menjadi contoh yaitu Pangandaran, Jawa Barat, yang memanfaatkan limbah cangkang kerang menjadi kerajinan souvenir. Contoh kerajinan limbah keras organik yaitu sisik ikan, tulang ikan, cangkang kerang, dan tempurung kelapa. Proses pengolahan limbah keras organik sisik ikan. Langkah pertama yaitu pemilihan bahan limbah. Sisik ikan diperoleh dari ikan yang dikonsumsi masyarakat seperti ikan gurame, ikan kakap merah, ikan mujair, ikan nila, ikan mas. Jika memungkinkan, ukuran ikan harus yang besar agar sisik yang dibutuhkan juga berukuran besar dan mudah digunakan. Langkah kedua yaitu pembersihan bahan limbah. Sisik ikan sebelum digunakan harus dicuci bersih terlebih dahulu menggunakan air sabun. Bahkan jika diperlukan direndam dengan karbol untuk menghilangkan bau amis dan sisa-sisa kotoran yang menempel. Langkah ketiga yaitu pengeringan bahan limbah. Sisik yang sudah dibersihkan sebaiknya dikeringkan terlebih dahulu, tetapi jangan dikeringkan di bawah sinar matahari karena akan merusak bentuk alami dari sisik. Keringkan sisik dengan cara diangin-anginkan. Langkah keempat yaitu pewarnaan bahan limbah. Sisik yang sudah kering selanjutnya diberi pewarna agar lebih menarik. Pewarna yang digunakan yaitu pewarna tekstil bubuk. Sisik direndam sekitar 3 hingga 5 jam tergantung kepekatan warna yang diinginkan. Langkah kelima yaitu pengeringan bahan limbah. Setelah pewarnaan, sisik kembali dikeringkan dengan cara seperti sebelumnya. Langkah keenam yaitu penghalusan bahan limbah. Penghalusan bahan limbah diperlukan untuk menyempurnakan tampilan akhir bahan limbah menjadi kerajinan. Teknik penghalusan yang bisa digunakan untuk bahan sisik yaitu dipotong dan ditempel. Berikut cara pengolahan bahan limbah sisik ikan menjadi kerajinan aksesoris anting. Alat dan bahan yang digunakan untuk proses pengolahan limbah yaitu baskom, deterjen, sisik ikan, kertas HVS, sendok kecil, karbol, air, wadah plastik, dan pewarna tekstil bubuk. APD yang diperlukan: sarung tangan plastik dan masker.
Cara pengolahan bahan utama kerajinan. Siapkan air dengan 5 sendok karbol, kemudian rendam sisik selama 1 hari guna menghilangkan bau amis. Siapkan air secukupnya dan masukkan 3 sendok kecil deterjen. Kemudian cuci sisik ikan guna menghilangkan kotoran dan lendir yang masih tersisa pada sisik. Lalu bilas kembali menggunakan air mengalir. Tiriskan. Siapkan wadah yang sudah diberi kode warna. Kemudian tuang air ke dalam wadah yang sudah disediakan. Larutkan sedikit pewarna tekstil dengan air. Masukkan sisik ikan secukupnya. Aduk hingga semua sisik terendam air pewarna dan rendam sisik selama 5 jam. Tiriskan sisik dengan cara diangin-anginkan. Pisahkan sisik yang menempel satu sama lain. Jangan menyimpan sisik di bawah sinar matahari karena dapat membuat sisik yang kering menjadi melengkung dan lebih sulit untuk dibentuk. Simpan sisik di wadah yang kering dan tertutup. Bahan dan alat yang digunakan untuk membuat kerajinan. Sisik ikan siap pakai, pinset, glitter, super glue, tang, karton, gunting, penggaris, dan cat semprot bening. Siapkan rantai nuri, kemudian potong sepanjang 3 cm menggunakan tang. Rantai nuri ukuran 0,5 mm, pengait anting, tie pin, paku mati, paku ulir, mutek kristal, ring berukuran 0,4 mm. Ayo buat kerajinannya. Pilih 12 hingga 16 sisik dengan ukuran besar ke kecil. Sisik dibagi 2 untuk membuat 2 pasang bunga. Gunting bagian bawah sisik yang tajam dan gunting membentuk kelopak bunga. Tekuk sisik dengan bantuan tang ke arah belakang dan ke arah samping. Ulangi lagi tahapan tersebut pada sisik lainnya. Gulung satu arah untuk sisik yang paling kecil. Sisik ini digunakan untuk bagian kelopak bunga paling dalam. Kemudian ambil paku ulir dan beli lem super, lalu masukkan paku ulir pada gulungan sisik. Rangkai sisik lainnya secara berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Siapkan gantungan untuk menggantung charm. Charm sisik harus dilapisi cat semprot bening supaya awet. Semprotkan secara merata. Tambahkan glitter untuk mempercantik charm sisik. Semprotkan lagi cat semprot bening untuk mengunci glitter. Selanjutnya, pemasangan motek. Pasang motek, kemudian buat loop pada bagian atas paku mati. Kemudian, ambil eye pin dan masukkan ke dalam loop. Tutup loop untuk mengunci motek agar tidak lepas. Lalu, buat loop di ujung eye pin. Lakukan kembali langkah tersebut untuk membuat sepasang. Siapkan charm sisik, siapkan dan buka ring. Kemudian masukkan charm sisik dan rantai nuri. Tutup kembali ring. Buka loop pada kaitan anting. Kemudian masukkan rangkaian motek terlebih dahulu, dilanjutkan dengan memasukkan rangkaian charm sisik. Tutup kembali loop. Lakukan kembali untuk membuat pasangan satunya. Selesai. Selamat, kamu sudah berhasil membuat anting yang terbuat dari sisik ikan. Proses pengolahan limbah keras organik, tulang ikan. Pemilihan bahan limbah. Tulang ikan diperoleh dari ikan yang dikonsumsi masyarakat seperti ikan gurame, ikan kakap merah, ikan mujair, ikan nila, dan ikan mas. Jika memungkinkan, ukuran ikan harus yang besar agar tulang yang dibutuhkan juga berukuran besar dan mudah digunakan. Pembersihan bahan limbah. Tulang ikan sebelum digunakan harus dicuci bersih terlebih dahulu menggunakan air sabun. Bahkan jika diperlukan direndam dengan karbol untuk menghilangkan bau amis dan sisa-sisa kotoran yang menempel. Selain dicuci dengan air sabun, tulang sebaiknya direbus untuk menghilangkan lemak yang terkandung di dalam tulang ikan. Pengeringan bahan limbah. Tulang ikan yang sudah dibersihkan sebaiknya dikeringkan terlebih dahulu. Pengeringan dilakukan secara konvensional dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari agar tulang ikan tidak berjamur. Penghalusan bahan limbah. Penghalusan bahan limbah diperlukan untuk menyempurnakan tampilan akhir bahan limbah menjadi kerajinan. Teknik penghalusan yang bisa digunakan untuk bahan tulang yaitu dipotong,
diamplas, dan ditempel. Berikut cara pengolahan bahan limbah tulang ikan menjadi kerajinan jam dinding. Alat dan bahan yang digunakan untuk proses pengolahan limbah yaitu baskom, deterjen, tulang ikan, panci, garpu, air, sendok plastik, pinset, koran, amplas, dan wadah plastik. Alat pelindung diri yang diperlukan yaitu sarung tangan plastik dan masker. Cara pengolahan bahan utama kerajinan. Limbah tulang ikan harus melalui proses pembersihan terlebih dahulu. Bersihkan sisa-sisa daging yang masih menempel pada tulang. Siapkan air rebusan. Masukkan tulang ikan dan rebus hingga mendidih. Rebusan berguna untuk melepaskan lemak dan daging yang masih menempel. Selanjutnya, tulang-tulang tersebut dibilas dengan air yang mengalir. Siapkan air yang dicampurkan dengan sabun deterjen. Aduk hingga merata. Rendam tulang selama 10 menit. Kemudian bilas dengan air bersih dan tiriskan. Siapkan alas untuk menjemur tulang di bawah sinar matahari. Atur secara merata. Simpan tulang pada wadah tertutup dan pisahkan sesuai dengan bentuknya. Ambil tulang yang akan digunakan, haluskan sisi-sisi yang tajam dengan hamplas. Bahan dan alat yang digunakan untuk membuat kerajinan yaitu pinset, koran, super glue, cat semprot bening, kuas, spons, papan MDF, pasir, lem putih, mesin jam, baterai, dan tulang ikan. Ayo buat kerajinannya. Siapkan papan MDF, lem putih dan pasir, kemudian olesi permukaan papan dengan lem putih secara merata. Taburkan pasir pada permukaan papan yang sudah diberi lem. Tunggu hingga pasir menempel dengan sempurna pada papan. Jangan merubah posisi papan selama semalaman. Setelah benar-benar kering, bersihkan papan dari sisa pasir yang tidak menempel. Susun dan tempel tulang menggunakan super glue sesuai dengan penempatannya. Pada kesempatan ini, menghias dengan bentuk bulan sabit dan sebuah ranting pohon. Isi bagian-bagian yang masih kosong agar kerajinan terlihat hidup. Susun bagian ranting pohon dan bunga, kemudian lem dengan super glue. Kemudian, susun tulang untuk petunjuk jam dengan arahan busur derajat dan jangan lupa untuk diberi lem. Berikan lagi lem jika dirasa tulang belum merekat dengan sempurna. Lakukan pelapisan akhir dengan menyemprotkan cat bening agar kerajinan tahan lama dan lebih merekat. Tunggu hingga cat benar-benar mengering, kemudian pasang rangkaian mesin jam dan pasang juga baterainya. Selesai. Jam siap digunakan dan dikemas. Proses pengolahan limbah keras organik, cangkang kerang. Pemilihan bahan limbah. Cangkang kerang biasanya ditemukan di daerah pesisir. Namun masyarakat Indonesia sering mengkonsumsi olahan kerang, di antaranya kerang darah, kerang hijau, kerang bambu, kerang tiram, kerang simping, dan kerang jenis lainnya. Pembersihan bahan limbah. Cangkang kerang yang didapatkan dari hasil konsumsi sebaiknya dibersihkan dengan air sabun dan direndam dengan karbol untuk menghilangkan bau amis dan lemak. Pengeringan bahan limbah. Cangkang kerang yang sudah dibersihkan sebaiknya dikeringkan terlebih dahulu. Pengeringan dilakukan secara konvensional dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari agar cangkang kerang tidak berjamur. Penghalusan bahan limbah diperlukan untuk menyempurnakan tampilan akhir bahan limbah menjadi kerajinan. Teknik penghalusan yang bisa digunakan untuk bahan cangkang kerang yaitu dipotong, diukir, dan ditempel. Berikut cara pengolahan bahan limbah cangkang kerang menjadi kerajinan mozaik kaligrafi. Alat dan bahan yang digunakan untuk proses pengolahan limbah yaitu baskom, deterjen, kerang, koran, karbol, air, kantong plastik, dan ulekan. Alat pelindung diri yang digunakan yaitu sarung tangan plastik dan masker. Cara pengolahan bahan utama kerajinan.
Siapkan air dan 2 sendok deterjen untuk mencuci cangkang kerang. Gosok, kemudian rendam cangkang kerang selama 10 menit. Kemudian, bilas hingga busa hilang. Cangkang yang sudah dibersihkan direndam dengan campuran air karbol. Rendaman ini berfungsi untuk menghilangkan bau amis pada cangkang. Keringkan cangkang di bawah sinar matahari agar cangkang tidak mengalami penjamuran ketika digunakan. Gunakan plastik untuk menghancurkan cangkang kerang. Gunakan benda keras yang ada di rumah, hati-hati saat menggunakannya. Atur besar kecilnya pecahan kerang sesuai kebutuhan. Bahan dan alat yang digunakan untuk membuat kerajinan yaitu pola, figura, penggaris, pecahan kerang, pinset, koran atau karton, paper tape, cat semprot bening, spons, gunting, dan lem putih. Ayo buat kerajinannya. Gunting pola yang sudah disiapkan, ambil papan figura. Bagian ini yang akan digunakan sebagai media. Gambar garis pembatas sesuai dengan batas figura. Tempel sementara pola dengan presisi. Gambar ulang pola pada papan figura. Perjelas lagi jika dirasa pola tidak terlihat. Selanjutnya, tahap menempelkan pecahan cangkang kerang menggunakan lem putih. Kamu bisa mengoleskan lem terlebih dahulu atau memberi lem satu persatu pada bagian belakang pecahan cangkang. Tempelkan dengan hati-hati mengikuti pola yang sudah dibuat. Buat latar menggunakan sisi cangkang yang berwarna agar terlihat desain yang diinginkan. Beri aksen pada bagian yang masih kosong. Beri detail juga agar terlihat lebih indah. Setelah selesai menempelkan, beri lem pada papan yang kosong. Kemudian, taburkan pasir putih di atasnya. Penggunaan pasir ini disesuaikan dengan keinginan. Diamkan pada posisi ini selama semalam agar pasir benar-benar menempel. Setelah semalaman, bersihkan sisa pasir dengan bantuan kuas. Tahapan terakhir yaitu pelapisan dengan cat semprot bening. Cat semprot bening berfungsi untuk melindungi pasir dan cangkang agar tidak lepas dan memberikan efek glossy pada kerajinan. Pasang kembali papan pada figura. Selesai. Kerajinan cangkang kerang sudah siap untuk dikemas. Proses pengolahan limbah keras organik, tempurung kelapa. Pemilihan bahan limbah. Tempurung kelapa banyak ditemukan di lingkungan sekitar, terutama di daerah pesisir dan pasar tradisional. Umumnya, tempurung yang dibuat menjadi kerajinan yaitu tempurung kelapa tua. Namun, tempurung kelapa muda juga masih bisa dimanfaatkan dengan baik sebagai bahan kerajinan. Pembersihan bahan limbah. Pembersihan tempurung kelapa dilakukan dengan mencabut serabut yang menempel dan mengeluarkan daging kelapa yang masih tersisa. Bersihkan sisa-sisa serabut halus dan permukaan dalam tempurung kelapa menggunakan amplas. Penghalusan bahan limbah diperlukan untuk menyempurnakan tampilan akhir bahan limbah menjadi kerajinan. Teknik penghalusan yang bisa digunakan untuk bahan limbah tempurung kelapa yaitu dipotong, diukir, dibubut, dan ditempel. Berikut cara pengolahan bahan limbah tempurung kelapa menjadi kerajinan pot tanaman. Alat dan bahan yang digunakan untuk proses pengolahan limbah yaitu tempurung kelapa, bor listrik, spidol, pisau, gergaji, vernish, paper tape, amplas, tali rami, kuas, dan superglue. Alat pelindung diri yang diperlukan yaitu sarung tangan dan masker. Cara pengolahan bahan utama kerajinan. Pertama, kita harus membersihkan tempurung dari serabut. Cabut dan bersihkan menggunakan pisau. Kemudian, haluskan permukaan tempurung menggunakan amplas nomor 80, diteruskan dengan amplas nomor 240. Jika kalian menggunakan kelapa utuh, potong terlebih dahulu disesuaikan dengan keinginan. Kalian harus meminta orang dewasa untuk melakukan pemotongan tempurung kelapa. Haluskan juga permukaan dalam tempurung menggunakan amplas.
Ayo buat kerajinannya. Jangan lupa memberi lubang untuk jalan keluar air di bagian bawah tempurung kelapa menggunakan bor listrik. Lakukanlah dengan orang dewasa. Selanjutnya, tempurung yang sudah halus diolesi vernis agar tempurung tahan lama dan memberikan warna yang lebih baik. Masukkan tali rami ke lubang yang sudah disediakan. Ikat ujung tali rami dan berikan sedikit super glue agar tambah kuat. Sambungkan bagian-bagian tempurung kelapa menggunakan super glue. Kerajinan tempurung kelapa sudah siap untuk digunakan atau dikemas. Pembahasan pemanfaatan limbah keras organik telah selesai. Ayo buat kerajinannya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.